Apa yang akan kau lakukan jika kau bisa melihat isi hati manusia? Apa yang akan kau lakukan jika kau tahu pikiran mereka sebelum mereka berbicara? Apa yang akan kau lakukan jika tabir antara dunia terlihat dan tak terlihat telah robek di depan matamu sekarang juga? Salam Sang Sejati. Di tengah isi kepalamu ada sebuah kelenjar yang tersembunyi yang berbentuk seperti biji pinus. Para ilmuwan menyebutnya epifisis. Para leluhur menyebutnya mata ketiga. Sedangkan bagi para sufi, mereka menyebutnya cermin goib. Tapi ada satu fakta yang mengganggu. Kelenjar ini di siang hari mereka memproduksi serotonin, hormon kesadaran, keterjagaan, dan ego. Sedangkan di malam hari, dalam gelapnya, ia berubah wujud. Kini ia memproduksi melatonin, hormon mimpi, pelepasan, penghapusan batasan diri. Paradoksnya, kelenjar ini hanya benar-benar melihat ketika tidak ada cahaya. Ia hanya aktif secara mistis ketika dunia luar lenyap. Jadi, apa yang sebenarnya kau cari ketika kau mencari aktivasi? Apakah kau mencari terang di dalam gelap? Ataukah kau mencari keberanian untuk masuk ke dalam gelap itu sendiri? Setiap malam, tubuhmu mempersiapkan sebuah ritual rahasia. Kelenjar pinealmu mengabur, ia mengkristal, ia menjadi batu kecil di tengah lautan otakmu. Dan hanya ada dua pilihan untukmu. Abaikan ia sebagai sisa evolusi, atau romantisasi ia sebagai tombol ajaib menuju alam gaib. Jadi mengaktifkan pineal bukanlah seperti menyalakan saklar, tapi mengaktifkan pineal adalah belajar untuk membaca di dalam gelap. Melatih matamu untuk melihat bukan dengan kornea, tapi dengan ketiadaan. Menjadi saksi atas kematian ego setiap malamnya tanpa tidur. Malaikat Jibril, ia tidak datang kepada baginda Nabi kita di tengah riuhnya pasar. Ia datang di Gua Hiro, gelap, sunyi. Kau ingin mengaktifkan pineal, maka berhentilah mencari cahaya. Disinilah dualitasnya berdiri telanjang di hadapanmu. Di satu sisi ada serotonin, akuan makhluk. Akulah si pembangun. Akulah yang mendefinisikan. Akulah yang berkata, ini tubuhku, ini pikiranku, ini hartaku. Aku adalah kesadaran yang memisahkan subjek dari objek. Aku adalah siang, di mana semua bentuk tampak jelas, terkategori, dan terpenjara dalam sebatas nama. Sedangkan di sisi lainnya, ada melatonin, bukan aku makhluk lagi. Akulah yang melelehkan batas. Di saat malam, di saat kau tertidur, siapakah yang sebenarnya bermimpi? Apakah itu kamu? Ataukah itu serpihan-serpihan memori yang menari tanpa penonton? Melatonin adalah saksi bisu atas kematian sementara si aku. Ia membawamu ke barzah, alam antara, di mana identitasmu luluh seperti garam di samudra. Perhatikan baik-baik, keduanya diproduksi oleh kelenjar yang sama, dari zat yang sama, triptofan. Dualitas adalah ilusi, siang dan malam, aku dan juga bukan aku. Dua tajalli
dari satu sumber yang sama. Syekh Ibnu Arabi mengatakan, dia tidak henti-hentinya termanifestasikan dalam bentuk-bentuk, dan tak henti-hentinya bentuk-bentuk itu pun kemudian sirna. Pineal adalah barzah jasmaniamu. Ia adalah titik temu persatuan segala paradoks. Ia adalah makom, seperti stasiun kesadaran, di mana matahari dan bulan bercinta di dalam tengkorakmu. Di sanalah, di ruang sempit itu, Nabi Musa bertemu Nabi Khidir yang lahir dan yang abadi, minum dari cangkir yang sama. Aku tidur, maka aku ada. Aku lepas, maka aku genggam. Saudaraku, sang sejati, mengaktifkan pineal bukanlah memperkuat ego agar kita bisa melihat aura seseorang. Itu adalah sebatas proyeksi dari serotoninmu yang ketakutan akan kematian hakiki. Mengaktifkan pineal adalah memurnikannya, mendekalsifikasinya, meluruhkan kristal-kristal ketakutan yang mengeraskannya. Ketakutan pada gelap, ketakutan pada sunyi, ketakutan untuk berhenti menjadi seseorang. Fluorida dalam air mengapur pineal, kata para peneliti. Itu benar. Tapi fluorida yang lebih berbahaya adalah ketakutanmu sendiri. Setiap kali kau lari dari kesendirian, setiap kali kau lebih memilih notifikasi ponselmu daripada keheningan kamarmu, setiap kali kau menolak diam, itu berarti kau telah menutup mata ketigamu. Kau terkalsifikasi oleh keramaianmu sendiri. Sekarang sintesiskan. Gelap bukanlah ketiadaan. Gelap adalah rahim. Cahaya primordial Nur Muhammad. Ia tidak lahir dari ketersingkapan. Ia lahir dari ketersembunyian yang maha goib. Untuk melihat, kau harus berani menjadi buta. Untuk terbangun, kau harus menjalani malam spiritualitasmu dengan sadar. Apa artinya mengaktifkan pinealmu sekarang? Artinya tidur dalam keadaan terjaga. Artinya bermimpi dengan mata terbuka. Artinya menatap dunia siang hari dan melihatnya sebagai mimpi yang dipadatkan. Artinya memasuki malam dan melihatnya sebagai realitas yang lebih jernih. Dia adalah saksi di balik siang. Dia adalah kekasih di balik malam. Dia adalah titik hening, di mana serotonin dan melatonin bukan lagi dua, tapi satu tarian. Dia adalah apa yang tersisa setelah akumu terbakar habis. Dialah yang melihat melalui kedua matamu, baik yang lahir maupun yang batin. Sekarang, hentikan pencarianmu akan segala teknik. Hentikan visualisasi rumit. Hentikan keinginan untuk mengalami sesuatu yang sifatnya spektakuler. Itu hanya sebatas serotonin yang masih menuntut pertunjukan terakhir sebelum kematian hakikimu. Malam ini, matikan lampu kamarmu. Matikan segala suara. Matikanlah dirimu sebelum mati. Masuklah ke dalam gelap, bukan untuk tidur, tapi untuk hadir sepenuhnya. Rasakan tubuhmu meluruh. Rasakan batas antara kau dan bukan kau mengabur. Jangan takut pada kekosongan. Kekosongan adalah nama lain dari kemurahan yang menampung semesta tanpa retak. Jadi, pineal tidak diaktifkan dengan cahaya, tapi ia diaktifkan oleh keberanian untuk bersaksi di dalam gelapmu. Karena di dalam gelap itulah cahaya itu
adalah dirimu sendiri, tapi bukan milikmu, melainkan dirimu. Pulanglah malam ini, sampaikan salamku pada gelap yang dulu kau takuti. Sekianlah, salam